Sebelum itu saya izin melakukan konfirmasi kepada ibunya terlebih dahulu bahwa tadi ibu A usianya berapa, kemudian alamatnya dari mana, kemudian bayinya namanya siapa, diperlukan tindakan resusitasi untuk ibu untuk ibunya. Oh ya, belum keluar. Bayinya untuk diperlukan tindakan resusitasi pada bayi ibu ya Bu, dimana tujuannya untuk membantu bayi ibu pada saat proses kehamilan. Apakah ibu bersedia? Jika ibu bersedia, sebelum itu perlu ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan faktor resikonya. Faktor resikonya baik dari ibunya apakah punya riwayat dari hipertensi, kemudian DM, terus eklamsi, preeklamsi, penyakit jantung, kemudian dari proses persalinannya, dari riwayat kehamilannya yaitu ada gangguan atau tidak, kemudian bayinya itu tunggal atau kembar, kemudian ada tanda-tanda gangguan kehamilan misalnya kayak pada saat di USG atau tidak, terus juga sama persalinannya itu normal atau sesar. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan dari persiapan tempat resusitasinya terlebih dahulu untuk briefing terlebih dahulu. Ada 3 tim di mana di sini saya sebagai leader yaitu berperan dalam bertanggung jawab terhadap airway dan juga breathingnya. Kemudian di sini ada juga asisten 1 yaitu sebagai untuk tanggung jawab circulationsnya, sama satu lagi asisten untuk obat-obatan dan obat-obatan untuk drugsnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan tempat dari resusitasinya terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk untuk konseling antenatalnya ada mau nambahin nggak? Ada yang kurang di mana? Kemarin saya menyampaikan yang ditanyakan adalah 4 kelompok, 4 kategori. Jadi ketika kalian melakukan konseling antenatal itu kalian istilahnya bertanya ya kepada opsinya atau bidannya atau ibunya ya. Yang pertama adalah usia kehamilan belum ditanyakan ya. Faktor resiko ibu tadi sudah, tapi mungkin dijelas lagi, misalnya ada hipertensi sebelumnya atau apa ya, jadi disebutkan ya yang biasa-biasa ditemukan pada ibu hamil ya. Kemudian untuk janinnya ya, tunggal, kemudian berarti taksiran berat janin, kemudian di JJ-nya ya apakah ada kelainan kongenital pada USG antenatalnya, kemudian ketubannya seperti apa, apakah saat ini sudah pecah, rembes ya, berbau atau tidak, berapa jam sudah dia ini ya, karena 18 jam resiko terjadinya infeksi pada bayi ya. Kemudian setelah itu kalian kan bisa menentukan apakah ini ada indikasi untuk delay cramping atau tidak. Kalau misalnya ada indikasi berarti kan tidak ada indikasi ya, maksudnya untuk delay misalnya pasien ini kemungkinan butuh bantuan resusitasi ya kita langsung potong tali pusatnya dan kita letakkan di meja resusitasi gitu ya. Jadi yang perlu kalian konfirmasi itu ya ini kan pasien mau lahirnya secara apa juga ya, secara ibunya ya, mungkin dari ibunya nanti bayinya akan dilahirkan secara vaginal atau SC atas indikasinya apa ya, kita indikasinya bisa dari indikasi ibu ya, kemudian atau bisa dari indikasi janin gitu. Setelah itu kalian inform konsen ke ibunya bahwa saya yang salah satu yang akan menolak persalinan ibu. Mudah-mudahan kondisi bayinya bugar atau baik ya, kalau misalnya enggak ini pakai bahasa yang tepat saja, maksudnya yang standar saja, mudah-mudahan kondisi bayinya baik. Tapi jika ada kondisi di mana bayinya mengalami perburukan atau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap bayinya ya, kami akan melakukan pertolongan melalui resusitasi pada bayi dan kemungkinan bayi tidak bisa dirawat gabung bersama ibu dan harus dirawat di ruangan bayi. Nah itu disampaikan ya, apakah ada pertanyaan atau persetujuan yang lain. Kalau misalnya ini ya sudah, kalian untuk tim sebagai leader langsung memposisikan ya, nanti leader itu dia di atas kepala bayi, mana sudah saya sampaikan ya. Asisten kedua, asisten pertama itu di sebelah kiri bayi karena dia nanti akan mengatur masalah
Jadi leader itu harus ingat tugasnya dia yang utama adalah RB dan BT. Kemudian untuk asisten pertama di sirkulasi, dia tugasnya adalah untuk pijat jantung, menaikkan tekanan PIP, membantu ya. Kemudian juga untuk pemasangan infus umbilikal. Kenapa di sebelah kiri? Karena dia yang paling dekat dengan jantung. Untuk posisi pemijatannya akan jauh lebih mudah. Kemudian asisten kedua dia di sebelah kanan, dia berfungsi untuk mempersiapkan alat-alat, drugs dan sebagainya, dan membantu misalnya kalau dibutuhkan koreksi dari VTP-nya, misalnya VTP-nya tidak efektif, kemudian dilakukan stripta, nanti untuk pisah lendir yang bisa membantu adalah yang sebelah kanan, gitu ya. Jadi yang dipegang adalah sudah tahu tupoksinya masing-masing dulu. Misalnya nanti yang sirkulasi capek kelelahan untuk pemijatan bisa dibantu yang asisten kedua gitu. Tetapi nanti memang disarankan untuk perubahan posisi. Tapi yang utama adalah kalian harus tahu tupoksinya masing-masing. Tapi kalau nanti ujian pun settingannya akan beda lagi. Kalian pasti nanti akan mengerjakan itu semua sendiri. Ya, tidak ada berkelompok seperti ini. Ya. Tetap yang harus diingat adalah leader berada posisinya di atas kepala bayi. Mau nanti setting mejanya ini mepet ke sana, atau mepet ke sini ya. Pokoknya kalian misalnya kalau terpasangnya gini ya, ini harus seperti ini. Leader harus di atas. Ya, di atas kepala bayi. Ya. Bayinya nanti peletakannya ketika kalian mengatur alasnya, kemudian ketika kalian menerima bayi misalnya ya, kalian kami siap menerima bayi lahir, oke, kalian langsung posisikan aja di atasnya kalian sesuai setting tempat ya, karena kita nggak tahu apakah nanti ini mepet ke sana, mepet ke sini ya. Yang intinya yang jelas kalian berada di atas kepala bayi. Kalian berhak menentukan posisi ini ya. Selanjutnya yaitu untuk sadari briefing, yaitu persiapkan tempat terlebih dahulu. Tempat transportasinya di sini pertama siapkan terlebih dahulu inframarkom juga. Bukan tempat, tapi termoregulasi. Ya, itu settingan suhu. Jadi bukan tempat. Istilahnya termoregulasi. Nanti kalian siapkan inframarkom, suhunya di set 26-27. Kemudian kalau ater kain 3 lapis, kalau prematur kalian siapkan plastik dan topi, ya. Itu ada semua di alur resusitasi yang paling pojok di kanan bawah ya, kemarin yang saya sebutkan. Kalau kurang dari 32 minggu atau dengan berat janin kurang dari berapa? Di situ ada tulisan paling bawah, ya. Berapa? Dibaca, paling bawah sendiri, paling bawah sendiri itu adalah di alur resusitasi. Alur resusitasi yang baru di buku modul kalian Berantakan dok soalnya. Gambarnya kayak Kayak baca gitu dok. hancur gitu dok. Ini bukan di SL tapi saya yang di kita. kalian kayaknya kalau di depan kok nggak ketopang ya? Yang Yang ini ini ya. yang punya kita. Berarti yang bisa dikirim itu kan? Pecah. Oh, biasa seperti ini dok. Oh ini ini yang lama. Oh, kalian punya modul yang baru. Ini masih kami download dari Ini Excel yang terbaru. dari drive-nya kayak gini dok. Orang ada modul baru kok. Masa kalian malah pakai modul yang lama? Dikasihnya itu Yang ini, Dok. dokter. Sentralisasi drive-nya kayak gini dok. Iya. Padahal itu udah ini loh. Mau coba tanya di bagian nanti sekre ya. Ya maksudnya nanti kan soalnya dari buku yang tercetak aja tuh udah yang baru. Nih ya, ini SL kalian. Nih di sini ada kurang dari 32 minggu atau berat badan lahir kurang dari 1.500. Coba nanti tanya sama pengelola ya. Orang buku yang dicetakkan di sini itu yang buat kami para ini udah yang baru. Kami Ya. masih dapat yang lama. Ya makanya dikonfirmasi sama pengelola ya. Biar nanti diperbarui Google Drive-nya. Terus apa namanya?
tadi sampai mana tadi sampai Sampai termol lagi. Sudah itu ya, jadi 30 kurang dari 32 minggu. Kalau misalnya itu kalian buka yang baru aja, yang di internet banyak kok kalian download. Ya, kemarin sudah saya bilangin yang 2022. Nah itu cari download yang gede. Kemarin kan saya udah kasih tahu kalau misalnya yang lama ya paketnya pokoknya yang 2022. Ya, di kolom yang paling bawah itu kan ada nih. Ada. Ini ya kan. 1.500. Itu dibaca ya, pokoknya tulisan kecil-kecil itu dibaca. Terus habis itu kalau sudah kayak 3 lapis termometer ya. Kalau misalnya kalian di sumber daya yang terbatas ya, pokoknya kemarin saya bilang meja biasa dengan lampu 40-an. Setelah itu apalagi yang dipersiapkan setelah temperatur kain 3 lapis ini dari masyarakat termologis itu ada kain 3 lapis, dimana kain yang pertama itu dipakai untuk bantalan, memasakkan bantalan bawah lehernya, terus kemudian yang kedua itu untuk alasnya, dan yang ketiga itu satu lagi untuk menerima bayi di Singwangi. untuk mengeringkan kemudian diganti ya. Ya. Kemudian selanjutnya mencuci tangan dan juga nanti mencuci tangannya. Untuk alatnya nanti dibagi jadi 4, yaitu ada 4 kategori. Yang pertama dari RW-nya. RW-nya itu mempersiapkan laparoskop. Laparoskop ini ada laringoskop. Ada 3 ukuran. Jadi kalau kalian kayak gini ya, kemarin kan saya sudah bilang langsung di set sekalian ya, biar Pastikan kalian tuh menyala. nggak lupa. Jadi kan kalau di checklist kalian itu siapkan alat baru cek Pastikan cek cek menyala. cek cek. Kalau hemat saya itu adalah ya sudah, kalau kalian RW butuhnya apa sih? RW kan yang pertama ini ya, kalian harus sebutkan ini Suction. duluan, karena kalau ini kan insidental ya. Mukus ekstraktor atau slim sucker sama alat penghubung suctionnya kalian cek, kalian pasang. Kalau misalnya ini kan ini harus terpasang ya di alatnya, pastikan alatnya berfungsi nyala ya. Kalau ini kan memang manual ya. Terus ini slim sucker. Nah kalau sudah, kalian ke yang lebih tinggi RW-nya. Untuk patensi ya ini tadi laryngoscopnya kalian siapkan yang Miller ya, ukuran 00 atau 0 tergantung usia bayinya. Kalian pasang, kalian nyalakan, terus tutup dulu. Dan gini, laryngoscop siap. Terus habis itu ETT berbagai ukuran misal, tapi non caf ya kalau bisa. Terus usahakan misalnya 1 ukuran di bawah, 1 ukuran yang sesuai dengan usianya, sama 1 ukuran di atas gitu. Ya pokoknya kalian itu kalau LC adalah do something. Jadi ketika kalian mengatakan, kalian harus megang, letakkan. Jadi mukus ekstraktor, kemudian slim sucker, terus ETT, laryngoscop, sambil kalian cek sama pasang ya. Jadi sekali jalan selesai untuk cek fungsi ya di RW. Begitupun breathing, kalian siapkan balon tidak mengembang sendiri atau tepis resusitator. Kalau ada tepis resusitator yang kemarin saya bilang, kalaupun ini ya, ini harus disambungkan dulu ke oksigen ya. Oksigennya di 5 liter per menit. dimatikan dulu ya. Tapi yang jelas kalian pasang sungkuknya, kalian pasangkan ke selang oksigennya, sudah dia ready ini ya, sudah siap dipakai, tapi dimatikan dulu ya. Kemudian kalau tepis resusitator pun juga kalian pasang set alatnya di PEP 7 dulu untuk persiapan CPAP. Kalau VTP diganti ke PEP 5. CPAP PEP 7 fraksinya kalau aterem 21%, kalau preterem 30% ya. Kemudian PIP-nya kalau preterem 25, kalau aterem di 30, maksimalnya 40, kalau yang preterem maksimalnya 30 gitu ya. Fraksi pun juga ada di yang bagian bawah yang alur resnat ya. Ya itu pokoknya kata-kata kecil itu dibaca ya. Udah kalian set, sudah siap pakai. Kalau tepis resusitator itu kan bunyinya berisik ya, jadi kalian matikan dulu. Walaupun kalian matikan, oh ya, sama fraksinya pokoknya di set 21% pakai. Kalau neopak kan memang kita harus pakai blender oksigen sendiri. Tapi kalau tepis resusitator atau mixsafe gitu ya, yang mereknya mixsafe itu dia sudah ada blender oksigennya di alatnya. Jadi
kalian set kalau misalnya pakai rumus 8 ya. Kalau 21% berarti R-nya 8, oksigennya 0. Kalau misalnya nanti 30% berarti R-nya 7, oksigennya 1. Rumus 8. Begitupun juga pakai kalau blender. Ya, itu ada rumus 8. Nanti kalau oksigennya mau 100% berarti oksigennya yang 8, R-nya yang 0. Ya. Jadi kalau 1 dikurangi 1 ditambah, 1 dikurangi 1 ditambah. Ya, berkebalikan. Kalau 21% itu berkebalikan dari 100%. Jadi dibalik aja, oksigennya yang 8, R-nya yang 0. R itu apa dong? R itu ini nanti kayak ada apa namanya oksigen yang di situnya. Berarti istilahnya itu bukan oksigen tambahan ya, tapi sama ada kelompok kayak RI apa ya? Aku juga agak bingung sama ininya sih. Cuman intinya settingan oksigen tambahannya itu yang di sini, tapi kalau komponen R-nya itu yang kalian nanti matikan. Gitu, ya. Kalau misalnya kalian pokoknya ada tulisannya O2 dengan air. Ya. Daripada ini saya cari. Lebih ke R juga sih kayak cairan gitu, tapi ada komponen tambahannya enggak ya? Ya lanjut dulu aja sambil aku. Baik, mempersiapkan alat yang pertama yaitu tadi suctionnya, terus habis itu di sini ada ETT, terus di sini ada laryngoskop, bagus dia, saya dicopot, nggak usah. Nah, Soalnya kalau R itu ya udah ada bebasnya, tapi maksudnya aku nggak ngerti cara pengolahannya ya maksudnya. Cuma kalau oksigennya ya tetap oksigen yang sederhana, ukuran dari ininya. Kemudian juga ada apa? dari ini kan Kompresor. bagging sungkup, sungkup dengan berbagai ukuran, misalnya bagging, kemudian juga ada harusnya di sini ada selang untuk ke oksigennya, sama ada oksigen 5 liter, maksudnya sumber oksigen untuk 5 liter per menit, dan perlu disiapkan juga reservoir. Kemudian dari circulation, Dari circulation disiapkan pertama itu untuk kateter, terus habis itu kateter itu umbilikus, terus habis itu infus karena umbilical venous catheter. Nanti kalau ada yang namanya arteri memang. Jadi ya itu ini sih, tapi memang ada jenisnya untuk vena dan jenisnya untuk. Tapi kalau kalian UVC aja atau misalnya fasilitas terbatas, kemarin yang saya sampaikan UGT kurang ini. Lanjut. Setelah itu ada split beberapa ukuran, terus juga selang infus, obat-obatannya sama NaCl Medextrose boleh sulfas atau selang infus, sulfas atau sama terus satu lagi itu adrenalin ya. sama terus cairan itu bukan sirkulasi. nggak sih? Stetoskop bayi, UVC, kemudian ada UGT, oh ya, sama saturasi. set, ya duduk steril, terus sama infus setnya itu Ya, infus set. silakan 3W atau apa. Aku yang ngasih. Tapi yang jelas yang penting-penting aja UVC sama fiksasi, baking set sama fiksasi. Ingat duduk steril, betadine. Ada alat-alat untuk sirkulasi. Terus habis itu Drugsnya ada NaCl, adrenalin, sulfat, atropin, sama kalau hipoglikemi dikasih infus dextrose 10%. ya 10%. berapa cc per kilo kalau Nah, 2 cc per dua cc. Ya, kalau kemarin sudah saya sampaikan NaCl-nya berapa cc, 0,9. berapa Oh, cc per kilo, cc per kilonya. dosisnya 10 cc per kilo. 10 cc.
Kalau pada bayi aterem dia berapa kecepatannya kemarin? Volume expandernya bisa 15 menit ya kecepatannya. Tapi kalau bayi preterm itu diperlama 30 menit. Fungsinya untuk apa? Pada bayi preterm kalau kita terlalu cepat pemberian cairan bisa menyebabkan perdarahan intraventricular. Ya, barangkali nanti misalnya soalnya ternyata kalian dipasang umbilical terus ada kasus shock, nanti dosisnya di situ, atau hipoglikemi nanti kalian pasang umbilical nanti dosisnya baru di 10 ya, bukan di 40. Terus habis itu epinefrin sama sulfametropin. Ya, kalau misalnya terjadi misalnya refleks pagal dan sebagainya. Terus equipmentnya mau kalian taruh monitor, saturasi, stetoskop, timer, ya itu di equipment silakan. Itu ada lagi yang mau ditambahkan? Ada? Sudah siap ya menerima bayi? Cuci tangan terlebih dahulu. Ya, cuci tangan Pakai terlebih tangan. dahulu. Terus APD, tes satu sekali. Silakan. Saya mau siapin kainnya. Dan yang ini biar buat alas. Kurang satu kain berarti kalau Iya. gitu. Ya udah premamori aja. Jangan tinggi-tinggi ya, cuman semi ekstensi. Udah segitu aja. Ini kan segitu. Sudah siap? Pertama terlebih dahulu kita letakkan di informer. Kalau yang saya ini loh, letakkan di informer. Ini. Bisa nyalakan Stepnya itu di informer. Terus habis itu kita nyalakan waktu. hangatkan terlebih dahulu. No. Lihat Nyalakan waktu. presentasi. Ketika kalian terima bayi, kalian harus ngapain? Haikal. Presentasi, jangan ngawang dibaca sebenarnya. Apgar skor Oh, ngitung iya. waktu sama set suhunya dulu. Terowongan nyalain inian waktu buat ngitung Apgar skor yang 1, 5, 10. No. Selain itu, Set suhu. itu dibaca. Setelah konseling antenatal, persiapan tim, persiapan alat, kalian kemana? Posisi. Posisikan, bersihkan jalan nafas. Itu loh, Keringkan prematur. Oh. Kalian kan harus konfirmasi ke penguji ya. Ketika kalian menerima bayi, apakah prematur? Tapi di video Beda. Oh. soalnya kami nonton video yang dari SL agak sedikit berbeda. Ya gini aja, maksudnya gini ya, kalian mau pakai alur yang lama pun bukanlah alur yang lama. Itu tetap kalian juga menentukan, ya. Kan intinya tuh kalian OSC itu kan kalian nggak tahu soalnya tuh seperti apa. Apakah itu nanti kalian baca sendiri dari soal, ataukah kalian nanti akan ditanya gitu. Soal itu macam-macam, ya. Ada yang modelnya gini, lahir bayi langsung usia kehamilan 38 minggu, kemudian tidak menangis, terus tonusnya jelek, ya kalian langsung silakan lakukan langkah awal. Berarti kan kalian mengambil informasinya itu dari soal, kalian baca dari soal. Tapi apakah ini saya ada sudah memberikan soal ke kalian? Kan belum. Jadi kalian mengkonfirmasi dari pertanyaan 3 itu, prematur, menangis atau tidak, Tonus. atau tonus hormonnya bagaimana. Baru kalian nyalakan timernya, terus kalian lakukan langkah awal. Jadi intinya kalian bisa mendapatkan informasi itu dari soal atau dari penguji, tergantung. Ngerti ya? Paham. Maksudnya berarti Selain walaupun tadi kalian sudah melakukan konseling antenatal nih, ya, kalian mungkin sudah dapat gambarannya, oh dia tadi Sekolah aterem, ya. Tapi tetap harus dikonfirmasi, gitu. Tetap harus dikonfirmasi. Mau yang lama pun juga ada itu konfirmasinya sebelum kalian letakkan. Tapi dalam bentuknya, apakah nanti kalian baca sendiri di soal, ya,
atau tetap konfirmasi ke Di checklistnya soalnya ini. suka gitu. Iya, suka ini. ya, tapi tetap ya dari alur Ikut seperti alur. itu. Ini saya Buka kasih alur. Iya, iya, gambaran boleh. Iya, Berarti buka alur aja Nah, ini banyak. wait. Terus baru kalian lakukan langkah awal. yang di grup. Kan intinya kalau OSC itu bukan kalian ngarang soalnya sendiri, tapi kalian melakukan sambil kalian bertanya. Gitu. Kalau misalnya tidak ada di Oh, yang soal. Haikal. Ya, lanjut. Berarti perlu ditanyakan terlebih dahulu tadi apakah dia itu Tergantung ya, bukan ditanyakan terus, tapi Oh, iya, tergantung dikonfirmasi. ada soalnya langsung atau tidak, Iya. atau kalian harus konfirmasi. Hmm. Ya. Kalau misalnya nanti kalian ada soalnya ya kalian bisa kayak gini karena usianya 36 minggu, bayi tidak menangis, tonus otot dulu kami lakukan langkah awal gitu. oh ya. Ya, karena kalian sudah dapat informasi dari soal. Oke, clear ya. Paham. Yuk. Setelah tadi dilakukan konfirmasi, dilakukan langkah awalnya yaitu berupa dihangatkan terlebih dahulu, Apa gitu maksud? dihangatkan, terus habis itu Bukan diri kepala. oh ya sorry kepala ya, hangatkan kepala, kemudian Hangatkan itu tidak di rangsang taktil. Ya, Pusat berarti suhu. hangatkan itu hanya diletakkan di infan baru. oh ya, Ya. itu duduk Kemudian habis hangatkan atur posisi dia Oke. semi ekstensi, Ekstensi. terus habis Ya. itu di kering kepala dan keringan kepala. wajah. No. Kemarin apa yang aku bilang? Harus diapain dulu sebelum dirangsang taktil. Karena kalau misalnya kita rangsang taktil terlebih dahulu, kalau RW-nya itu tidak clear, dia akan menyebabkan aspirasi. Section. Oh kebalik dong dulu. Iya. Tadi kita Hangatkan untuk posisi bisa di oh sorry. Bagaimana? Aku Membersihkan jalan napas jika perlu. Kemarin juga sudah saya contohkan kalau pakai mukus ekstraktor gimana, kalau pakai ini SARS yang dipastikan ininya terbuka terlebih dahulu tutupnya, terus habis itu dimasukkan ke mulut dulu terlebih dahulu. Pas ketika masuk itu dia posisinya membuka, terus ini ditutup, kemudian diambil sebanyak 3 kali, pokoknya diulang 3 kali baru ke hidung. kalau pakai itu Ditekan. Sama. Oh sama. Dibicat dulu dibicat dulu. Masukin ke dalam. Kayak Ini kamu. biasanya. mencetnya nggak usah dari samping ya, mencetnya tuh gini Oh. Dia pendek. gini ya, Hmm. ya ditekan dulu masukkan karena itu beda prinsip. Terus Oh. nah dia akan menyedot, terus kalian buang tuh dipus lagi. Nah, Ditekan ini 3 kali. Terus hangatkan ini waktu posisi insert. Setelah itu dihangatkan juga ke tubuhnya dikeringkan, terus habis itu Reposisi. kita lakukan rangsangan taktil Stimulasi. terlebih dahulu. jadi dikeringkan itu sekaligus rangsang taktil. Jadi pada bayi-bayi bugar yang seperti saya sampaikan kemarin, kalau misalnya dia bugar mau kalian cuman rangsang taktil biasa hanya dikeringkan, dia pasti akan menangis. Kalau tidak bugar nggak perlu kalian pukul-pukul atau apa ya, dia tetap tidak akan menangis karena kondisinya kan dia tidak bugar gitu ya. Jadi sambil kalian keringkan itu memang sudah sekaligus merangsang taktil kalian. Jadi sekedar itu saja, kemudian kainnya diganti. Oh ya, Kain kain yang yang itu tadi dibuang. basah. Dibuang. Ya, kemudian diapain lagi habis di Habis itu di rangsang taktil? habis dirangsang taktil Reposisi. Ya enggak dong, diatur Nilai. posisi lagi. Dinilai Ya, usaha ya, nafas Karena dan kan cucu tadi nafas. harus kalian Ekstensi, ya, angkat. harus angkat. Kalian Penilaian. angkat untuk ganti kain yang buat ngeringin tadi. Oh iya. Ya. Terus letakkan posisi kembali. Terus apa yang kalian Ekstensi. evaluasi kemarin? Denyut jantung Jantung. pakai No, dibaca itu. Usaha napas. usaha nafas Ya, ya. kemarin sudah saya sampaikan kalau Iya, pada iya, bayi iya. itu yang kalian perlu evakuasi terlebih dahulu adalah usaha nafas, karena itu fisiologis adaptasi dari bayi baru lahir. Mau kalian nafasnya nggak bagus ya pasti denyut jantungnya ya akan mengikuti gitu. Cuman pokoknya kalau pada bayi itu beda dengan anak dan dewasa, kalian harus mengamankan dulu
ventilasinya. Ya. Oke, sekarang kalian mau nanya apa? Izin dokter, apakah usaha nafas dengan pengembangan dadanya maksimal dokter? Enggak kayak gitu nanya ya. Apakah ada usaha nafas? Ya. Apakah Nah, ada kalaupun usaha ada teratur atau tidak teratur. Karena tadi apa kalau ke kanan itu adalah tidak ada nafas atau ada nafas tapi tidak teratur, gasping satu-satu. Ya. Kalau yang kiri ada usaha nafas, kemungkinan teratur ya, tetapi ada pola tambahan, misalnya retraksi. Ya, ada usaha nafas tambahan. Ya, ada retraksi. Nah, itu nanti kalian yang menentukan ke kiri atau ke kanan. Oke, usaha nafasnya dia satu-satu. Kalian mau ngapain? Berarti masuk ke gasping. Oke, kalian mau ngapain kalau ada usaha nafasnya satu-satu? CPAP tuh. No, tadi apa gasping aja tadi kamu udah bilang satu-satu gasping pakainya apa? Ya, tadi bilangnya apa? Sikat kan? Pakainya VTP. Jadi coba VTP-nya gimana? BKB-nya kan semi ekstensi, kita pastikan tidak ada udara yang keluar dari sungkupnya ini, kemudian di selama pertama 15 detik terlebih dahulu ya, Kemarin saya bilang apa? Posisi si iklimnya seperti apa? Kami harus tutup. Posisi si iklim yang benar. Siklan. Di pipinya bayi. Oh iya sorry pokoknya nggak boleh di apa sih namanya, Ini boleh. kan kemarin dibilangin aku lupa, pokoknya ini justru malah menutup jalan nafasnya yang Trikoid Trikoid. mana? Trikoid kan bukan samping. Trikoid mana sih? tengah, yang dari tengah ke sini. Justru kalian naruhnya di samping tangannya, nggak di depan. Itu tangannya masih di depan. 3 jari di samping, 2 jari C-nya di sungkup. Agak kurang ke luar. Yang 3 jari itu masih di mana? Kecil sekali. Di mandibula yang lateral. Sungkup. Nah, ya. Ya, terus habis itu selama 15 detik tarik, lepas, tarik. Evaluasinya apa dari Evaluasinya PTP-nya? dari VTP Ada usaha nafas. usaha nafas, Pengembangan di pengemudi dadanya, Kalau pengembangan di dadanya nggak ada, kalian apakan? step Koreksi. Oke, caranya gimana? setelah itu Sungkupnya dibelah sungkupnya. dulu. sungkup dulu di ubah-ubah posisinya. Jadi misalnya setelah kalian lakukan VTP 15 detik, sebetulnya ya kalau cara cepatnya juga cuma 2 kali pompa. Tapi kalau misalnya sesuai di artis di situ ya 15 detik kalian VTP, kemudian kalian evaluasi pengembangan di dadanya gimana. Kalau nggak ada pengembangan di dada ya kalian langsung striplah. Karena berarti belum efektif. Striplannya gimana? Sungkup. Sungkup. Ya sudah dibenerin. Oh, Memang kenapa sungkupnya? Yang dievaluasi takutnya salah apanya? posisi, maksudnya masih ada area yang terbuka itu. Ukuran bisa. Ya. Terus Ukurannya, perlekatannya. perlekatannya, Kan dari posisinya itu. terus habis sungkup Posisinya. posisinya kita benerin posisi si bayinya gitu, siapa tahu kayak Ekstensi, Uh-uh. kemudian susunya juga Diperbaiki, posisinya, terus perlekatannya. Kemudian Di- diapain isap lagi lendir. setelah oh ya isap lendir, reposisi? Diapain dulu? Kalian mau Di langsung FTP semuanya? dulu. Di FTP dulu. Oh, Dicek lagi di VTP lagi. VTP lagi 2 kalau kali. masih tidak membaik, Tidak masih sudah mengembang atau belum? soalnya kalau Belum. belum baru di Isap isap lendir. lendir. Oke, sudah dilakukan. Oh sorry, isap lendir lagi. Yang hisap lendir siapa? Iya. Lendir cair. Yang sebelah mana? Kebantu dong ke kamu. Oh iya. Kok resisten. Tapi nanti kalau kalian ujian ya tetap sendirian. Ya. Oh. Cuman ini kan saya menentukan mana yang benar. Kalau misalnya kita benar. Ya, terus habis itu habis hisap lendir diapain? Buka mulut. Kamu Buka mulut. Buka mulutnya. Terus diapain lagi?
Di FTP dulu. Di FTP. Di Bukan FTP. FTP, VTP. VTP. Pakainya V bukan F. VTP, ventilasi tekanan positif. Ya udah dilakuin dong. Harus dilakuin ya, jangan kalian cuma ngomong ya. Gitu. Karena kalau OSCE itu bukan kalian tahu teorinya. Terus Selama 15 tuh. belum mengembang juga kalian apakan? Tekanan tambah tekanan. Oh. Ya kalau pakai balon tidak mengembang sendiri itu tekanannya sudah pasti 40, kecuali kalau kalian pakai tipe resusitator itu bisa dinaikkan PIP-nya, yaitu sudah 40. Terus setelah itu diapakan lagi? Diganti pakai laryngoskop atau Ya dievaluasi dulu. Oh. Kalau misalnya idenya masih belum mengembang ya alternatif RW diapakan? menggunakan laryngoskop atau ETT. Intubasi, bukan menggunakan laryngoskop ya. Oh, intubasi pakai. Alternatif EW adalah intubasi menggunakan ETT dan laryngoskop gitu loh. Tapi tindakannya dulu yang kalian sebutkan, kalian mau ngapain? Intubasi. Gitu. Jadi jawab dulu tindakannya intubasi dengan laryngoskop sama ETT ukuran sekian, terus ini. Terus kalau intubasi tadi apa yang dievaluasi? Jantung. No. Kalau kalian intubasi, setelah melakukan intubasi kalian apakan? Ya sudah dicoba dilakuin. Kan kita nggak ngerti nanti bagian. Karena kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya pada bayi itu kita tidak boleh melakukan pijat jantung sebelum intubasi. Ya, karena itu fisiologisnya bayi seperti itu. Pokoknya ventilasi dulu di ini kan. Ya itu cuma pura-pura aja. Oke, intubasi terpasang. Setelah intubasi terpasang apa yang kalian evaluasi? Dari Dindingnya ada lagi. Kalian apakan kalau setelah kalian memasang intubasi? Hah? Ya apa yang diobservasi setelah pemasangan intubasi? Baik pada dewasa, anak atau bayi? Masuk enggak? Ya caranya gimana? Taunya masuk apa enggak? Bener apa enggak? Gimana? Ya, kalau di itu dindingnya mengembang. Cuma itu? SPO2. Hah? Saturasinya dok, Cuma itu? denyut jantung. denyut jantung. Cuma itu? Evaluasi pemasangan intubasi? Pada dewasa pun kalian nggak ingat sih? Ya, Auskultasi. Ya, pengembangan dinding dada ada atau tidak, tapi kan simetris atau tidak, ya, kedalamannya sudah sesuai atau belum. Walaupun kemarin kita sudah mengukur berat badan ditambah 7 cm, ya, tetapi kita harus evaluasi apakah tetap masih kedalaman atau kurang dalam. Dengan auskultasi didengarkan lapangan paru kanan sama kiri. Ya, suaranya suara dasar vesikuler sudah sama atau belum. Kalau kalian sudah yakin sama, baru kalian fiksasi. Setelah fiksasi kalian apakan? Evaluasi jantungnya, Oh. denyut. Kalian VTP lagi dulu secara efektif 30 detik. Karena kalau intubasi dan kalian masangnya sudah benar, sudah dipastikan masuk ke paru-paru, yang kalian lakukan adalah VTP efektif dulu 30 detik. Ya, setelah dipastikan VTP efektif 30 detik, kalian baru evaluasi denyut jantungnya. Ya, kalian evaluasi, kalau misalnya di bawah 50, baru kalian pijat jantung. Tapi kalau misalnya denyut jantungnya baik setelah VTP efektif, kalian Dilanjutkan. evaluasi adalah apakah masih belum ada nafas, ya, apakah tetap tidak ada usaha nafas atau sudah ada usaha nafas. Kalau misalnya tidak ada usaha nafas, ya tetap kalian lanjutkan VTP tanpa kompresi. Atau misalnya kalau sudah ada perbaikan, ya mungkin tetap dipertahankan dulu untuk intubasinya, tapi nanti pakai venti juga, ya. Kalian boleh sambungkan ke Jackson Rees kalau dia ada nama potongannya, VTP dengan Jackson Rees. Tapi kalau nggak ada, ya tetap kalian VTP dengan balon mengembang, tidak mengembang sendiri, ya.
Terus kalau misalnya ternyata di VTP efektif kok masih belum ada denyut jantungnya masih di bawah 100, di bawah 50, di bawah 60, ya kalian pijat jantung. Caranya gimana kemarin? Ada dua cara, itu pertama pakai yang 2 jari sama yang satu tangan sama yang 2 tangan. Satu tangan, kalau misalkan yang 2 jari berarti satu dijadiin tangan kita dijadiin alas, terus yang satu lagi tuh 2 jari menekan Rasionya tengah. berapa? 3:1 Dan 3 apa yang satu? Kompresi. Yang 3 kompresi, 1 VTP-nya. Jadi tanganmu ini kali ada. Kamu 1, megang 2, balon 3. aku. Terus apalagi yang diubah dari kalau VTP, RJP tadi yang sudah saya sebutkan? Maksudnya yang Yang tadi fraksinya. Fraksinya jadi itu 100% oksigen. Iya, pakai yang selang oksigen. Iya, adrenalinnya itu Nanti pemijatan jantung dilakukan dulu. selama berapa Oh, iya. evaluasinya? 60 detik. 60 detiknya. 60 detik. Terus kalian evaluasi apa lagi? Denyut jantung Kalau jantung masih bayinya. di bawah 50 apa yang kalian lakukan? Lagi di VTP sampai kompresi. Epinefrin. Ya. Ini berarti nggak ada sulfat. Sambil dievaluasi lagi. Kalau denyut jantungnya sudah baik ya kalian stop pijatnya, Cukup tapi masih tetap VTP-nya. lihat dulu ada enggak ya. Kalau misalnya memang enggak ada ya lanjut VTP ya. Terus kalian masuk ke step Iya. ya. Kalau udah stable baru dikasih ke ibunya, terus maksud untuk menyusui dini sama Ya IMD. Kalau bayi nggak bugar ya nggak boleh di IMD Oh. langsung ke bawah. kalau yang injeksi vitamin K itu Injeksi vitamin K ya nanti ketika memang sudah selesai semua nih, kalian sudah rescue-nya udah oke, ya baru injeksi vitamin K, ditimbang, diukur panjang badannya, ya. Untuk injeksinya. Nah kalau misalnya sekarang, yaudah sekarang mulai lagi, sekarang yang nggak ada gangguan nafas dulu, mulai lagi, mau ganti personil atau ini? setelah masih belum. Jadi saya Setelah Sabrin siapa? aku. Kamu sama Apa aku. nggak mau ganti 3? Sama ganti kelompok yang lain dulu. Yuk. Ini tadi yang gak ada gangguan nafas dulu kan akhirnya ya udah berarti ini ada yang mau ditanyakan dulu kan. Belum nanti kalian coba-coba sendiri. Berarti nanti kan di PP diulang-ulang itu kapan dok kita bisa masukin buat injeksi epinefrin? Nah itu tadi kan kita evaluasi. Kalau 60 detik pertama itu kan nanti kita evaluasi. Kalau denyut jantungnya sudah bagus ya kita nggak perlu, kita udah langsung hentikan. Tapi kalau masih ya kita masuk ke alur selanjutnya ya pemberian obat inotropik plus lanjut RJP. Ada lagi yang ditanyakan? Tapi ingat ya kalau pijat jantungnya pada bayi harus diintubasi dulu. Sudah dipastikan bahwa VTP-nya itu efektif. Ya habis intubasi pun kalian VTP dulu. Nggak langsung serta-merta kalian ini kan baru aja kalian pasang. Jadi dia masuknya yang ini atau yang sebelah sini? Ya, siapa yang mau nyoba lagi? Ulangi dari awal. Rizky. Rizky apa? Enggak. Oh iya deh. Udah sama kamu. Kan ada aku. Berarti ini jangan. Boleh minta tolong video ini. Bisa di sini. Yang udah takutan bu. Dimulai dari awal. Terus sampai videoin kamu. Jadi, Nah, oke.
Sabri dari dia itu dia Gak apa? dari ini aja ibunya Mas Rizky. Hah? Dia punya Rizky. Kelihatan kok ini? Oh iya. Hah. Aman aman aman. Apa nggak ketukeran asisten dua? Iya, silakan Akang. Loh, enggak, Winda berarti yang kesana. Ini HP siapa? Pinjem ya Win, misi. Baik, dokter saya izin mulai. Jadi pertama akan lakukan inform konsen di mana saya akan menanyakan kepada pasien. Bu, jadi saya akan melakukan resusitasi dari kelahiran anak ibu. Semoga di mana resusitasi ini fokusnya itu untuk melihat dan menjaga dan menolong dari kelahiran anak ibu. Semoga anak ibu lahirnya bugar ya Bu. Oke, selanjutnya saya akan mengecek dari segi kehamilannya. Itu dari umurnya berapa minggu, preterm atau aterm, terus habis itu faktor risiko sebelumnya, apakah pada kehamilan ini ada eklamsi, preeklamsi, hipertensi, masalah jantung, DM dan lain-lain. Selain itu saya juga izin cek ini anak keberapa, terus kehamilan keberapa, apakah ada abortus sebelumnya, apakah partus sebelumnya ada masalah dan lain-lain. Terus selain itu berikutnya ditanyakan untuk kelahirannya apakah sesar ataupun pervaginaan. Vagina, Vagina. bukan vaginaan. Vaginaan. Selanjutnya saya akan membriefing dari anggota tim saya, di mana saya di sini sebagai ketua. Fokusnya itu pada airway dan juga breathing. Terus asisten 1 fokus pada sirkulasi dan asisten 2 pada drug, pada penggunaan obat. Selanjutnya akan cuci tangan dan menggunakan APD dan persiapkan alat. Itu ada mucus extractor, Itu dulu. steam shaker. Terus habis itu bedding sama ini dulu dong, ini dulu ya, sunggup sama beddingnya. Terus habis itu laryngoskop 0,5 sambil dipakai. Oke, menyala. Setelah itu untuk sirkulasi ada kateter umbilikalis yang vena. Terus habis itu set infus. Terus untuk obat itu ada NaCl, dextrose, adrenalin atau epinefrin dan sulfat dan juga sulfat atropin. Oke, sudah siap. Bayi diterima. Oh iya. Temperatur. Mempersiapkan Termoregulasi. dari termoregulasi itu ada interferon di suhu 26 sampai 28. Untuk aterm, untuk preterm bisa lebih hangat. Terus habis itu kain 3 lapis, 1 untuk tatakan, untuk posisi semi ekstensi, terus habis itu 1 lagi untuk alas dan untuk menerima bayi. Topi plastik. Ini punya siapa nih nanti ketinggalan? Siapa? Oh tuh, yang kelompok 9 juga ada nih, prematur tuh, ya kan? Izin mengonfirmasi Ternyata. anaknya Sudah di depan mata kita dari tadi. ATRM. Terus Udah tahu siapa ya? setelah itu dilakukan Anak ya? Pokoknya sesuai alur. Coba aku baca. apa sih dari bus 1, Foto aja deh. Foto tuh 3. lumayan tuh, tulisan gratis. Ini punya anak kah? Iya. Setelah itu Iya punya anak. itu saya Misalnya aku baca warm up ya. dari segi kepala juga tubuh. Mau disambung. Sekarang tubuhnya sekaligus dengan rangsang taktil. Dokter hasilnya pernafasannya Napasnya ada napas. nafas Cuman napasnya berat, merintih. ke kanan Kiri dong. ngeri. Ya Kanan sebetulnya kiri. Kanan gimana kiri. sih? Bayangkan
Ini ya udah lah, Kiri. pokoknya apa? Nggak usah dia paling kalian nyebut aja Oh, si tindakannya Ben. apa. Oke. Sipet. Terus habis itu ini kemana? Cuman kalau kalian kemungkinan lebih seringnya VTP karena kalau SIPAP itu kan harus pakai TEPIS resusitator, tuh jarang alatnya ada. Jadi kemungkinan ya kalian VTP. Sipet kan nanti. Kalau seingat saya dulu saya buka DI itu VTP. Pakai TEPIS resusitator ya, intinya kalau TEPIS resusitator ya itu tadi di setnya berapa, yang penting settingnya kalian tahu. PP-nya 7, apa yang 7 jangan cuma 7 apa, 7 keajaiban dunia. PP-nya 7, terus fraksinya berapa, Fraksinya startnya 21. ya kalau ateram, terus PIP-nya berapa, statnya PB start 30 ya. PP PIP itu yang ada di alat ini loh. PIP. Iya, alatnya nggak ada gimana? PIP itu yang di sebelah mana? Di sebelah Kemarin kan udah mananya? tak suruh buka itu toh video. Nih PIP yang mix save aja nih, mix save. Atau kalau yang ada kok tulisannya PIP gitu. Ada. Di alurnya kan ada. Apalagi yang enggak ada. Ini yang 2020. Ya ini kan karena kalau di sini tuh masalahnya itu kan yang diatur adalah PEP sama ini, tapi sebetulnya yang sesungguhnya itu ada yang namanya PIP itu diatur juga ya. PIP itu di sini nih PIP kontrol. Ya ini ada maxnya, ada ininya. Jangan sampai lebih dari 40, nanti kalian pernah motorak. Makanya kalau Ada. yang VTP ini sudah di set maksimal di 40. Ada tuasnya sendiri. Baru trauma. PIP. Tapi kalau alat kayak gini dia perlu diatur PIP-nya. Dari mana ya? Dia bisa sampai 80. Lah. Kalau Neopaf itu yang Coba oksigen juga. Sama oksigen. Iya, ada tulisan PIP-nya. Di kiri dong. iya. Nih, kalau Neopaf itu yang kalian atur yang ini loh. Kan dia PIP ya, peak inspiratory pressure. Jadi kalau yang di mix save itu tulisannya udah langsung PIP. PIP. Oh, singkatannya. OT. Iya dong. Kan ada PEEP, ada PIP. Kalau PIP itu kalian ngaturnya yang di selangnya itu, ya. Tapi kalau PIP itu kalian ngaturnya di sini. Nah ini kalau di Neopaf itu biasanya kita sudah set untuk maksimalnya. Jadi nggak usah kalian wah-wah, ya, nggak usah kalian apa-apain. Ini ada penguncinya. Nah yang kalian atur tinggal di sininya. Mau berapa itu 25, 30 gitu, ya. Nah, kalau PEP itu kalian mengukurnya di sini. Nih, ini ada putih-putih nih di atasnya. Yang ini ada putih-putih sebelum yang kesungkup ini. Ini buat ngatur PEP-nya. Berarti bisa diputar. Itu bisa diputer 5, 7. Kalau ngatur ini itu boleh kalian nggak usah ditutup. Ya. Si ininya alah kalian lihat ini misalnya ya kalian anggaplah ini kan nanti lubang nih yang buat disambungkan ke sungkup ya. Kak. Anggaplah gini ya ini gini lah, ini ya gini, ini kan nanti dipasang nih. Nah di sininya ini kan putih-putihnya. Nah ini bisa kalian atur tanpa kalian, ini kan sungkupnya dilepas ya, kalau mau ngatur set TEPIS resusitator ini dilepas dulu. Ini kalian tutup, nggak perlu kalian tutup ya. Kalau PEP itu kalian bisa gini-gini sendiri dulu, putar-putar gini. Tapi kalau ngatur PIP itu kalian harus tutup ini dulu. Ini kepanjangan, jadi harusnya begini. Ini tutup ya. Terus di atas sini itu juga ada lubang. Di atas ini yang di putih-putih ini
selain ini bisa diputer, itu juga ada lubang buat nanti kalian kalau pompa VTP ya, itu ditutup dulu. Jadi gini, ini ditempelkan di sini, kemudian ini jari kalian yang tengah buat nutup, terus baru kalian puter PIP nya. Itu cara setting PIP ya, yang di sini. Oke, yang di sini itu caranya nih, kalian tutup dulu baru kalian putar. Memang harus rapat ya. Ya memang untuk mencegah leak. Kan kita mau ngasih tekanan. Nah, tekanannya itu kan di 25, 30, 40. Nah, itu tekanannya dalam bentuk tutup. Karena kan nanti kita pada saat memberikan kan kita tutup juga. rekatkan, terus kita VTP kan. Atau misalnya kalau nggak direkatkan ya ini kan ditempelkan. Terus nanti kalau buat CPAP kan dia akan gerak sendiri memberikan tekanan sesuai yang kita set itu. Tapi kalau PEP itu nggak perlu. Jadi ketika nanti kalian misalnya mau VTP ya diganti dari 7, ya udah kalian masih terpasang sungkup juga nggak apa-apa, tinggal kalian putar aja jadi 5. Jadi kalau misalnya PEP itu tuh kalian bisa lihat tanpa kalian tutup. Jadi kenaikan ininya jarumnya itu bisa kalian lihat tanpa kalian tutup dari 5 ke 7 gitu ya. Tapi kalau PIP itu harus kalian tutup baru nanti kelihatan sama kalian pompa. Kalau kalian kan gini kan misalnya gini coba tekan gitu ya, itu nanti dia baru naik ke 40 gitu. Itu harus rapat. Oke. Wah, Terus lanjut. sebuah informasi new. Ada di Ya si Pep, kalau si Pep kan nggak di VTP ya udah kalian pasang aja sungkup di mulutnya itu sesuai apa namanya, sesuai tadi settingan tepis respiratornya. Ingat ya kalau itu nggak boleh buat si Pep. Pas dipasang si Kalau pep misalnya di dia situ, ada napas, malah kalian pasang Jackson Breeze aja. Atau masker biasa, masker NRM itu ya udah dia kan punya pola nafas, tapi harus segera kalian langsung rujuk buat pakai si Pep. dipasang si pep Atau langsung kalian bawa ke ruangan buat pasang si Pep. Terus lanjut. Ini sampai jam berapa? 11.30 dipasang si pep, terus habis itu dengan apa tadi fraksi 21, terus habis itu PEP 7, PIP nya 30, terus setelah 60 detik dievaluasi lagi dari segi Enggak, kalau kemarin saya bilang kalau untuk apa yang ke kiri ya, terutama si Pep itu kita lihat dari retraksinya makin berat apa enggak. Kalau retraksinya makin berat kan kita naikkan PEP-nya jadi 8 ya, fraksinya juga kita naikkan. Tapi kalau nanti gagal si Pep, PEP-nya sudah 8, fraksinya sudah 40%, ya mau nggak mau di no apa. Kalau gagal si Pep diapain? Dari alur? intubasi. Ya. Karena dia udah gagal sih. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, muter lagi. Yuk. kamu sih itu nggak? Coba yang biasa aja dulu. Yang masih nggak ada. Rizky. Dibuatin soalnya aja. Biar mereka itu sendiri. Itu ngawasin aja. Ya, biar mereka nanti sendiri. Tapi kalau nggak natas, ambil kursi aja. Rizky kamu asisten. Kamu yang Asisten terakhir, asisten. Ya, baik, selamat pagi Ibu, Bapak. Saat ini saya melakukan tindakan respirasi dan saya dan untuk menolong Mbak yang telah nanti. Untuk mungkin mohon doanya saja, semoga persalin Amin. dalam keadaan baik dan juga saya pasti doakan dong. oh iya. Tahu nanti Siapa yang nggak doa? Kan ini semua jalan Tuhan dok, jadi ya udah. Terus saya menanyakan riwayat Cabangnya resusitasi ada jalur Tuhan ya? Ada riwayat hipertensi, DM, lalu preeklamsia, pamsia, pecah ketuban,
ketubannya sudah pecah belum? Terus. Apakah ini usia kehamilannya berapa minggu? 40 minggu. 40 minggu. Oke, baik. Lalu ya kan tadi ya. Berikutnya saya akan melakukan briefing. Persalinannya SC normal itu nanti. Saya akan melakukan briefing untuk membentuk tim. Ada 3 tim ya, saya sebagai leader yang akan memimpin jalannya registrasi ini. Lalu yang kedua ada asisten 1 untuk RW dan juga circulation. Lalu untuk yang asisten 2 untuk yang pengobat drugsnya. Berikutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada ini kain dulu saya akan menyiapkan 3, ada 3 kain. Yang pertama kain untuk pengganjal lehernya, lalu yang kedua untuk alas bayi, dan juga yang ketiga kain untuk menerima bayi. Berikutnya saya akan mempersiapkan alat untuk RW. Yang pertama ada laryngoscope. Sekalian saya coba apakah berfungsi atau tidak. Yes, jadi bisa. Kayak reload. Pan barbernya jangan lupa. Oh iya, apa itu namanya? Suction. Di suction Kan mau saya. regulasi dulu. Oh, Nanti iya. kamu kan Suhunya. mau nanti naruh di simpan warmer, terus ngeset dia. Oke, lanjut. Oke, baik. Berikutnya saya akan mempersiapkan tadi suction udah. Terus ini. Sound checker, Oke. registrator, Sama ini buat sungkupnya sama bulannya. Ya, ini masangnya guys. Gini kan. Asisten. Oh iya, maaf, sorry. Oke, sudah siap. Berikutnya saya akan melakukan persiapan diri dulu. Saya akan menceritakan nafas WHO, lalu saya akan menggunakan gaun. Kok gaun? Beneran? APD. Berikutnya, oke, sudah siap. Lalu saya akan persiapkan kain untuk menerima bayi lahir. Bayi. Oe. Saya Alhamdulillah. memposisikan Laki-laki, bayi Bun. di atas kepala saya. Memposisikan kepala bayi di atas saya. Salah ngomong. Disebutkan, bilang aja saya memposisikan. Posisikan bayi. Ya, saya memposisikan bayi. Berikutnya saya akan mengecek mau cek dulu ya. Dilap dulu dinilai dulu apakah bayinya prematur, lalu apakah bayinya menangis atau tidak. kuat, Ya, tonusnya bagaimana. ya baik. Berikutnya saya akan menghangatkan pasien Hangat udah kan? bayi. Massage dulu. Oh iya, sekalian dari mukanya dulu, habis itu baru ke Hangat kan ini tadi habis mas. itu di badan sekalian untuk Termoregulasi tadi. Oh iya, ini dulu. Isap. Isap. Kok isap? Oh iya. Tadi apa sih? Jadi aja. Ha. Saya akan dari Iya, itu. tadi dari mulut dulu, Keringkan. lalu baru ke hidung. Ya, mas, nyawanya kesedot. Baru dikasih udah dibawa. Berikutnya saya akan mengelap yang bagian Mengeringkan. belakangnya, sekalian untuk menilai rasa taktilnya. Lalu saya akan memposisikan leher si bayinya, memposisikannya semi ekstensi. Berikutnya saya akan mengecek dulu pernafasannya, apakah pernafasannya spontan atau berat? Habisnya spontan baik. Spontan baik. Terus apa lagi? Untuk denyut jantungnya Jantungnya 130. baik, berarti bagus. Yang kanan berarti. Lebih dari 100. Yang kanan. Kanan. Ya, Wis kanan. udah apa kan kiri ini. Apakah ada retraksi? Tidak ada retraksi, ini nafasnya kan baik tadi. Oh iya, siap. Ada atraksi. Kasih ke ibu. Nanti Taruh dulu. Astagfirullahaladzim. Iya, apa sih?
Ya normal dulu. Enggak, maksudnya dicek saturasi dulu. Ya. Iya, cek dulu. Saturasinya dicek dulu apa sih? Didapatkan saturasinya berapa dokter? Loh itu tugas asisten. Udah, berarti normal. Baik. Dah. Kalau misalnya nggak normal, nggak sesuai target, kalian ngapain? Oh iya. Apanya? Yang Kan sesuai ini. Berarti Sesuai. Nah itu lihat tuh. Kalau misalnya kalori yang nggak ada retraksi, usaha napas baik, tapi saturasi tidak tercapai. Saturasi. Kalian apa? menyusui. menyusui. Katakanlah tadi saturasinya 80 dok. Atau 70 deh. 70. Nah, kalian ngapain? Observasi pernafasan. Oksigen apa? Pernapasan. Kan udah bagus tuh. Usaha napasnya oke nggak ada Saturasinya retraksi. yang Kalian itu. apa? Fraksinya aja tuh yang jelek. 70. Kalian ngapain? Nggak sesuai usianya tadi. Si Pepa ya? Ada nggak sih di situ? Kayaknya ada deh. Ah, mana ya? Ada nggak di sini? Iya, ada kan? Bukan itu ya? Yang mana dok? Ini loh, jika sianosis sentral tanpa distres nafas. Oh, ini bawah. Paling bawah ya? Sesuai target saturasi oksigen. Makanya dibaca yang merah tangan itu tuh dibaca semua. Oh. Berikan oksigen aliran bebas. Karena nanti kan kalian ini kan akan jadi dokter umum dulu. Sekarang itu pada bayi-bayi bugar itu tidak hanya SHK. Sekarang itu wajib tetap di screening CCHD. CCHD itu apa? Screening CCHD itu apa? Sekarang itu wajib baik pada bayi bugar pun di screening CCHD. Kronik kardiak. Lupa sih. Kronik. Bukan kronik. Orang bayi baru lahir. Bukan kronik. Caranya gimana? Eksploitasi jantung. No. Caranya gimana? CCHD. Cyanosis. Ya, Cyanosis pakainya tidak apa? saturasi ya. Caranya gimana? Oh, cyanosis nanti ngelihat dari Bukan, caranya screening CCHD gimana? Asisten 3. Asisten tiga. Kayaknya udah tak bilangin deh yang kemarin pakainya pulse oximetry diukur di mana? Di mana kemarin? Udah tak tahu. Ya preduktal tuh gimana kan nggak mungkin kalian ngomong preduktal. Coba Caranya diperhatikan. gimana? Oh, tangan kanan sama dibandingkannya sama apa? Sama ekstremitas bawah. Kaki. Berarti kanan sama kanan. Jauh dari jantung. Nah, jadi hasilnya gimana sih kalau positif kalau negatif? penurunan saturasi Berapa ini? di bawah 40. Pokoknya kan kalau itu sekitar jadi perbedaannya tuh ini ya, apa namanya, cukup signifikan. Kalau misalnya yang atas 80 yang bawah kok 90. Oh. Sekitar 3%. Gitu ya. Karena sekarang screening CCHD itu wajib baik pada bayi bugar. Jadi tidak cuma SHK. Sekarang ada checklistnya. Jadi bayi-bayi yang baru lahir itu di puskesmas atau apa tetap harus ada screening CCHD. Ada pelaporannya. Sebenarnya dok tadi untuk yang pemberian oksigen aliran bebas itu pakai CPAP aja udah di atasnya gini aja udah dibiarin gitu. Oh. Atau misalnya itu juga nggak apa-apa. Di atas yuk. Atau pakai nasal kanul atau pakai ujungnya. Ini kan nanti disambungin sama oksigen nih. Ini kan kalian nanti sambungin sama oksigen, ya udah. Yang gini dilepas, taruh aja di atas ini. Atau di atas mulutnya. Oh bebas ya. Aliran bebas. Ya. sampai saturasinya Sampai sesuai saturasinya umurnya. terpenuhi. Tapi kalau masuk ke cyanosis ya mungkin CCHD. Oh, oke. CCHD itu apa aja sih? Ya. Terus ASD gitu. TGA. Kalau yang PJB Asianot itu kan biasanya PSD, ASD, PDA gitu. Itu juga kadang bisingnya juga nggak kedengeran ya. Kecuali kalau memang kayak ya kalian nggak usah ASD. Apa itu? Sudah. Nah gitu ya. Sudah. Bayinya gitu ya? Kalau perawatan neonatal esensial kemarin gimana?
Ya, sama aja kalau tadi total esensial lanjutannya. Kalau lo ada lo pertanyaan gitu, aku kayaknya dulu pakai Double-double. ya, tapi pas jadi habis langkah awal evaluasi kan, oke semuanya kan langsung larinya ke perawatan neonatal esensial. Coba dibacain perawatan neonatal esensial apa aja, kan itu meliputi EMD. Di mana tadi? Balik ke atas lagi. Di mana? Di mana? Coba cari perawatan neonatal esensial. Kalau mau cari googling. Inisiasi menyusui dini. Ya dibaca dari awal. Bacakan. Perawatan neonatal esensial itu apa aja yang harus kalian Bacakan lakukan. Ingat ya kalau bayi tidak bugar ya kalian larinya ke stable. Ya harus kalian pastikan dia udah stabil ya kalian larinya stable kemarin ya, sugar, temperatur, RW-nya paten apa enggak, kalau sikap ganti nasal prong ya kemarin udah tak ini. Terus blood pressure sama temperatur. Kontak kulit. Pemotongan dan perawatan. Dibaca dari atas. Yang mana sih yang bener? Yang mana sih ada banyak sumber? Perawatan neonatal esensial. Mulai di mana, yang kontak kulit atau Kirim dong. Dinas kesehatan. Kirim Enak. banyaknya? Beda sumber. Oh, kesekian ini. Kalian dapat dari Kementerian Kesehatan mana? PDF. Oh, oke. Weh, sudah. Dari Kemenkes Malaysia. Sini 88. Kirim mal. Infokan Doxley. Di sini sama di WA. 88 sama 106. Ya tuh 106 ya 88. Ini tak berhentiin dulu. Ini. Mau dipotong dulu atau di pause aja? Yang aku tuh yang esensial saat lahir 0 sampai 6 jam itu potong. Dan perawatan tali pusat, Udah dikirim injeksi belum? menyusui dini, injeksi vitamin A, pemberian salep atau tetes kuat antibiotik, pemberian imunisasi. Sial perawatan bayi lahir. Iya. Ya, juga. Wah, kirim mal. Lihat mal. Foto mal. Kirim mal, grup mal. Udah nggak? Ini kirim ke ruangan bisa rawat. Ini ada biru. Ingat ya inisiasi menyusui dini itu ibunya dengan bayi hepatitis B kan dia dapat HBIG itu minimal ya maksudnya maksimal diberikan usia 2 hari ya karena kalau sudah lebih dari 2 hari sudah tidak efektif dan tetap dimasukkan dulu imunisasi hepatitis B. Tapi kalau penyuntikan HBIG berarti di kontralateralnya dari imunisasi hepatitis B di tempatnya yang injeksi vitamin A di daerah paha. Yang mau ditanyakan nanti dipraktekkan ya pokoknya dia sesuai alur kalian pahami jangan dihafalkan ya memang awal-awal harus dihafalkan tetap harus dipahami tapi kalau kalian paham insya Allah ya ingat kok ya enggak misal kalian kalau kalian paham gitu tuh mau lagi sepanjang apapun ya nanti bisa coba mungkin dibuat variasi soal sama teman-temannya. Kalau OSCE itu harus latihan bareng-bareng sih nggak bisa sendirian. Itu tuh kita sering latihan dokter di rumahnya Bina di Robian. Mana ada, belum pernah di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih belum jelas? Makanya aku bingung. Apa? Kayaknya belum pernah di rumah. Tanya aja. Aku harus. Nah, aku sing latihan di rumah itu loh. Oh iya. Ada yang nanya? Ini apa mobilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tetap dilatih terus. Intinya kan diharapkan ya dengan kita melakukan inisiasi menyusui dini dia nanti akan respon terhadap refleks hisapnya kemudian juga ketika dia pertama kali nanti ini kan dia langsung pinter gitu loh yang kemampuan ininya jadi semakin baik tapi kalau misalnya
nggak berhasil tuh nggak apa-apa, nanti dicoba lagi. Itu bukan indikasi bahwa terus habis itu dia nggak bisa DBF. Itu biasanya berapa menit? 1 jam. 1 jam. Kan maksudnya inisiasi penulis uji dini itu kan dia mencari sendiri. Prosesnya seperti itu. Dikasih waktu 1 jam buat si B-nya itu Makanya sebetulnya ya kondisi ruangannya itu juga harus hangat. Faktornya banyak yang benar-benar harus disiapkan baik-baik. Tadi yang waktunya itu yang itu sebenarnya penaman gitu. Apa? Yang 20 itu ruangannya atau Ruangannya. berarti ruangannya yang 30. Kalau IPA gimana? 30. Iya. Mau bersih dong. Ya. Oh iya. Ya udah. Dadah. iya makasih